1 bulan lebih sudah berlalu, jamaah haji kloter pertama telah kembali ke tanah air. Selama di Tanah Suci, proses ibadah jemaah tak lepas dari pelayanan dan fasilitas yang disediakan pemerintah Indonesia serta Arab Saudi. Sudah maksimalkah Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia bersinergi? Atau justru catatan menanti untuk dievaluasi? Menurut saya mungkin lebih baik ya, lebih terstruktur karena kementeriannya baru dibentuk. Jadi lebih fokus ya untuk pelayanan hajinya. Kalau dengar di berita sih katanya lebih bagus ya. Cuma nggak tahu realitanya ya. Ya mudah. Pengalamannya luar biasa sih Mas. Antusias, petugas-petugasnya juga banyak tersebar di seluruh pos-pos atau titik-titik di setiap masjid di Nabawi atau di Masjidil Haram. Jadi misalnya ada jemaah yang kebingungan, tersesat atau apa, petugas siap untuk membantu biasanya gitu. Mungkin lebih dipantau di Musdalifah Mas, masalah transportasi. Ya kemarin agak lambat, tidak teratur antriannya juga, sama bisnya kadang lambat masuk untuk mengangkut jemaah haji Indonesia gitu. Penyelenggaraan haji tahun 2026 ini mengalami perubahan baik yang signifikan. Salah satunya adalah perlengkapan identitas yang dimiliki jemaah, yakni kartu nusuk atau identitas resmi yang berfungsi memuat data diri dan informasi visa yang menjadi akses utama jemaah. Selain itu ada juga tasreh atau tiket digital yang dikeluarkan oleh otoritas Arab Saudi untuk digunakan khusus di Raudhah. Selain mempermudah jemaah haji mengenali identitas, penggunaan kartu identitas ini dapat membantu akses layanan masing-masing kelompok dan menurunkan resiko ketika berpisah dari rombongan. Hotel pun menjadi pembahasan dikarenakan penempatan haji reguler ini cukup baik. Di Madinah, jemaah bisa ditempatkan di hotel bintang 5. Selain itu, puncak haji yang ditandai dengan kegiatan di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna memiliki perhatian khusus, di mana jemaah harus berpindah tempat dan menginap di tenda-tenda. Meskipun layanan dinilai lebih baik, tim pengawas atau tim was haji masih mempunyai catatan, di antaranya kenyamanan tenda yang perlu dievaluasi, sebagaimana dijelaskan oleh Marwanda Sopang yang juga Ketua Komisi 8 DPR RI. Pelaksanaan ibadah haji di tahun 2026 ada beberapa hal yang cukup baik bila dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dibuktikan dengan tidak ada kendala jamaah yang akan berangkat tentang visa. Sementara penempatan jamaah di hotel-hotel, penyiapan konsumsi yang disiapkan oleh catering, kemudian pergeseran jamaah, bus yang tersedia, pada dasarnya lebih baik juga. Kalaupun masih ada beberapa titik-titik yang masih mendapatkan kendala, umpamanya ada daerah yang agak jauh, mestinya tidak di situ ditempatkan. Makanan di hari-hari terakhir yang disebutkan dengan H-2 itu tidak lagi disiapkan oleh catering, tapi berupa cepat saji, ready to eat. Itu agak terkendala karena ketidakmampuan beberapa vendor dalam hal menyiapkan. Mungkin titik-titik seperti ini nanti menjadi evaluasi bagi pelaksanaan bagaimana cara terbaik untuk penyiapan makanan cepat saji di 2 hari sebelum keberangkatan ke Arafah. Kemudian yang belum ada pergeseran situasi itu sebetulnya Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina ini karena areanya memang sama dibanding tahun lalu, tidak ada perubahan. Kemudian juga kepadatannya jamaah yang ditempatkan itu tidak pernah berkurang. Maka karena itu area Armusna ini tetap menjadi problem. Kenapa bisa terulang?
Setelah kita analisa, memang ada keterlambatan pemerintah kita, Kementerian Haji, untuk mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diputuskan oleh pihak Saudi dalam hal persiapan penyelenggaraan. Tapi andaikan kita mampu mengikuti tahapan ini, tetap saja Mina tidak bisa menampung 201.000 jamaah Indonesia. Nah, ini menjadi evaluasi kita. Satu, mendorong pemerintah Saudi memberi ruang yang lebih luas untuk Indonesia. Tapi kalau memberi ruang yang lebih luas ke Indonesia, itu artinya menggeser jamaah negara lain untuk mengecilkan area. Nah, ini semua serba salah. Komitmen haji ramah lansia dan resiko tinggi tahun ini juga ditanggapi oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustafa dalam wawancaranya ketika di Tanah Suci. Dan memang haji yang ramah lansia ini benar-benar bisa direalisasikan dalam berbagai bentuk pelayanan. Dari sisi pemondokan ya, kita kebetulan nih tim pengawas haji juga ada di tenda reguler satu komplek. Atas pencapaian ini, otoritas Arab Saudi turut memberikan apresiasi pada peningkatan kualitas penyelenggaraan haji Indonesia. Berbagai capaian yang diraih tahun ini menunjukkan adanya lompatan kemajuan dalam tata kelola layanan jemaah yang perlu terus dijaga dan ditingkatkan. Ibadah Haji 2026 berlangsung saat musim panas. Untuk itu, dalam menghadapi cuaca yang menantang, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH secara proaktif mengimbau jemaah untuk mematuhi arahan petugas dan menjaga kesehatan. Apalagi penguatan program istitoah kesehatan masih menjadi perhatian utama guna mengurangi angka kematian jemaah dan mendukung kelancaran ibadah haji. Hal ini dipertegas oleh Neti Prasetyani, anggota Komisi 9 DPR RI. Yang menjadi highlight dari Komisi 9 adalah bagaimana aspek kesehatan ini mendapat perhatian. Kenapa? Karena kebanyakan jamaah haji yang berangkat dari Indonesia ini sudah berusia lansia dan sebagiannya menderita penyakit katastrofik. Sehingga dengan cuaca yang cukup panas, menurut kabar 40, 42 sampai 45 derajat, tentu pemerintah harus memberikan perhatian secara khusus ya kepada jamaah haji kita yang berusia lansia dan memiliki penyakit penyerta ya. Pada aspek transportasi, bus salawat menjadi andalan bagi jemaah dari hotel ke Masjidil Haram. Namun memasuki puncak haji yang dimulai pada 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 25 Mei 2026 lalu, penggunaan bus salawat dihentikan sementara untuk konsentrasi armada di Armusna dan mengurangi kepadatan. Skema transportasi untuk Armusna juga sudah menggunakan skema pergerakan tarat dudi atau antar jemput dan murur atau transportasi tanpa turun dari bus yang diterapkan untuk mempermudah jemaah lansia dan resiko tinggi. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal yang juga Ketua Tim Was Haji 2026 menjelaskan. Kalau kita bandingkan dengan pelaksanaan tahun 2026 ini cukup tertata karena mau belajar dan mau berdiskusi dan mau taat terhadap apa yang dibahas dengan DPR. Karena DPR kan punya catatan-catatan yang ini harus dihindari, jangan sampai terjadi. Terkait tadi transportasi. Nah, di tahun ini cukup luar biasa bagus karena kita wanti-wanti. Kejadian Tarodudi yang tahun 2025 orang jalan kaki sampai jam 4 sore, padahal ditaruh dari maghrib. Nah, kemarin tidak terjadi sampai mereka jalan kaki ya, tetap tertata. Dan memang ada satu hal yang perlu ditingkatkan itu, tadi kita harus integritas data kalau bisa. Dan mereka si Syarika katanya welcome ya, bicara dengan saya juga welcome kalau emang mau integritas data, cuman di kita harus hati-hati. Karena ini terkait dengan nanti juga kalau terlalu dibuka data kita ini kan data jemaah bisa kemana-mana. Dengan perjanjian misalkan,
kita enaknya sih G2G ya untuk penanganan tadi men-tracking bis, karena mereka itu punya alat GPS, kita tinggal bikin sistemnya. Misalkan sekarang pergerakan jemaah dari Mekah ke Arafah, kalau sudah tracking GPS kan enak, oh berapa jam lagi nih. Selain itu, temuan di lapangan juga mendapatkan adanya kecurangan dari Oknum Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh atau KBIHU terkait dugaan penipuan badal haji dan ilegal. Cucun Ahmad Syamsurijal berharap agar oknum segera ditindaklanjuti. Nah, ini kan di tahun-tahun sebelumnya tidak ada yang konsentrasi mengawasi ini. Justru negara hadir sebagai regulator ya, dan operatornya ini harus mengawasi. Jadi jangan digeneralisir semua KBIHU itu melakukan kayak demikian. Fungsi KBIHU ini sebetulnya secara fungsi nih ya sangat membantu negara. Kehadiran kelompok-kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kelompok bimbingan ibadah. Namanya juga kelompok bimbingan ibadah. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan tadi ada moral hazard yang dilakukan oleh salah satu oknum-oknumnya. Nah, saya sih sepakat kalau misalkan sekarang Kementerian Haji hadir dengan pengawasnya, ya ada satu Direktorat Jenderal Khusus Bina Penyelenggaraan Haji itu Pak Puji, untuk betul-betul ayo rangkul para KBIHU ini. Sudah tinggalkan kelakuan-kelakuan kalian yang misalkan itu yang moral hazard, nipu badal, nipu dam, atau misalkan ada pungutan tambahan untuk dorong roda. Selain panduan dari petugas haji, edukasi intensif juga diperlukan untuk jemaah agar perjalanan ibadah berjalan lancar. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Thalabi Karli yang sebelumnya juga menjabat sebagai tim monitoring dan evaluasi haji 2025 memberikan gagasan tentang pendidikan kesiapan haji. Saya kira itu juga perlu menjadi bagian dari edukasi jamaah. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar literasi haji itu bukan disebut sebagai manasik haji, tapi lebih pada pendidikan kesiapan haji. Jadi bukan manasik haji, tapi pendidikan kesiapan haji. Saya kira itu lebih baik untuk menunjukkan bahwa masalah haji itu bukan sekedar ritualnya, tapi juga kesiapan dari aspek keseluruhan. Ya, jamaah haji harus diberikan literasi-literasi yang lebih komprehensif, tidak hanya pada aspek ritualnya, karena sesungguhnya aspek ritualnya itu tidak lebih banyak dari aspek-aspek yang lain. Ya, aspek ekonominya, aspek budayanya, ya, aspek politiknya juga ada, kesehatannya, macam-macam lah. Berakhirnya puncak ibadah haji tidak berarti berakhir pula tugas pelayanan kepada jemaah. Kolaborasi antar lembaga harus makin ditingkatkan agar penyelenggaraan ibadah haji tahun depan lebih baik lagi. Pelayanan Kemenhaj alhamdulillah bagus sekali ya untuk pelayanannya, untuk makanannya tidak kurang suatu apapun, cuman mungkin untuk kedepannya untuk makanan ya mungkin kita kan orang Indonesia ya maunya sih ada yang bervariasi, ada sayurannya gitu kan orang Indonesia ya kita biasa makan dengan menu sayuran ya. Untuk tenda minanya mohon sekali diperbaiki tendanya, kasihan untuk para lansia yang sedang kalau misalkan mengalami murur ya, kasihan untuk para lansia. Kalau mungkin yang masih muda-muda ya bisalah kita insya Allah untuk melaksanakannya gitu aja. Kan saya ikut beritanya dari tahun kemarin ya, tahun ini terasa banget enak ya, enak karena fasilitasnya Masya Allah. Kami di Madinah, hotel dekat dengan masjid. Nah ini masukannya untuk tahun depan di Mina, tolong kamar mandinya ditambah. Umat Islam sangat mengapresiasi kehadiran negara, kehadiran Pak Presiden konsen mengurusi orang yang melaksanakan ibadah haji. Kami akan mengusulkan ke Pak Presiden nanti melalui Bapak-Bapak di Kementerian Haji, kemudian juga tadi saya sudah bicara juga menyampaikan bahwa dengan pimpinan Komisi 8 satu saat kita harus minta menghadap menyampaikan bahwa ini haji sudah bagus, harus dipertahankan. Apa yang kurang kita akan perbaiki, termasuk
ada kewenangan yang di Bapak Presiden itu apa? Menyatukan tadi, mengkolaborasi. Saat ini, Kementerian Haji dan Umroh bersama PPIH tengah fokus memastikan pemulangan jemaah ke tanah air berjalan aman, nyaman, dan lancar hingga kloter terakhir tiba. Namun, semangat perbaikan tak akan terhenti. Kendala teknis tahun 2026 telah menjadi dasar dan harapan untuk menyempurnakan layanan di musim haji 2027 agar lebih sigap dan terintegrasi.